Oke, tadi em, kita sudah membahas sedikit terkait ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Dan adik-adik juga sudah presentasi ya tadi masing-masing di kelompok. Dan kita mengulas sedikit ya terkait ikatan ion ini. Oke, di sini kalau kita lihat untuk Na itu, di sini untuk konfigurasi elektron kita lihat di nomor atom dari setiap unsur itu berapa. Nah, di sini untuk Na itu ada 11. Jadi 2, 8, 1. Nah, sehingga di elektron apa di kulit terakhirnya itu hanya ada satu elektron. Nah, tadi kalau kita kembali ke kaidah duplet atau oktet, duplet itu 2 dan kalau oktet itu 8. Nah, kalau Na di sini cuma satu elektron berarti dia belum stabil. Nah, kalau Cl itu di sini ada 17 elektron. Nah, kalau dikonfigurasikan itu ada 2, 8, 7. Oke, di sini juga kekurangan satu elektron untuk bisa stabil. Nah, sehingga untuk berikatan Na ini mentransfer elektron yang satu ke Cl agar bisa berikatan. Nah, tadi ya, oke. Um, ada terjadinya serah terima elektron dari Na ke Cl. Jadi yang menyerahkan elektronnya adalah Na, sedangkan yang menerima adalah Cl. Nah, begitu juga tadi dengan ikatan kovalen ya, terjadi pemakaian elektronnya secara bersama-sama. Nah, jadi um, untuk ikatan ion dan juga ikatan kovalen itu terjadinya karena ada serah terima elektron. Sedangkan kalau di kovalen itu terjadi karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya Na mau berikatan dengan yang lain, dia mau um, untuk suatu ikatan kovalen berarti dia perlu satu lagi gitu kan elektron untuk bisa stabil sehingga dipakai bersama-sama. Gitu. Nah, jadi untuk ikatan ion dan juga kovalen tadi selain unsur pembentuknya seperti yang tadi Prisma katakan ya juga Michael dan juga Eki tadi. Nah, di mana untuk unsur tersebut ada namanya unsur logam dan non logam itu terjadi pada ikatan ion. Kalau ikatan kovalen itu terjadi non logam dan juga non logam. Nah, sehingga untuk pembentuk ikatan kovalen ini terjadi pada non logam dan juga non logam. Nah, kalau ikatan logam gimana, Bu? Nah, kalau ikatan logam berarti ya sama-sama logam. Sama-sama logam itu berikatan begitu. Jadi, selain kita kenal unsur sifat dari unsur tersebut, kita juga kenal em, apakah unsur tersebut akan mentransfer elektron atau menerima atau malah menggunakan secara bersama-sama. Nah, baik. Oke, nanti untuk paparan dari setiap kelompok tadi, kalian boleh cantumkan di buku catatan kalian ya, untuk sebagai referensi. Nanti juga kalau ada yang mau ditambahkan juga boleh. Oke, kemudian, oke, di sini ada yang mau ditanyakan terkait ikatan ion, kovalen, dan juga ikatan logam. Ada yang bertanya, Rosi bagaimana? Halo, Rosi. Oke, tadi terputus. Em, tadi terputus lagi ya. Oke, Rosi boleh lanjutkan untuk
Apakah ada yang mau disampaikan? Baik, Bu. Apakah langsung tidak? Oke, baru terdengar. Silakan, ada yang mau disampaikan? Kenapa kita harus belajar ikatan kimia dan apa penerapannya? Oh, bertanya ya ini. Oke, baik. Terima kasih Rosi untuk pertanyaannya sangat baik untuk kita semua ya. Kenapa sih kita harus belajar ikatan kimia dan juga apa sih Bu penerapannya dalam kehidupan kita? Oke, untuk ikatan kimia ini kenapa kita harus belajar? Nah, ingat tadi, setiap hal yang ada di dunia ini dan juga pada diri kita itu tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, unsur-unsur kimia itu tidak berdiri sendiri kan? Nah, tentu harus berikatan dengan unsur-unsur lain. Nah, contohnya tadi garam dapur. Kalau garam dapur tersusun atas unsur natrium saja bisa tidak? Tentu saja tidak bisa karena em, unsur natrium sendiri punya sifatnya sendiri kalau tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, karena suatu unsur ketika berikatan itu menghasilkan sifat baru, senyawa baru, sehingga ketika berikatan, ya mereka akan em, menghasilkan sifat yang mereka tunjukkan dari khas ikatan itu sendiri. Nah, contoh tadi garam dapur dan juga air ya, ketika hidrogen dan juga oksigen itu berikatan H2O. Nah, itu akan berikatan menjadi air. Nah, itu akan sangat membantu kita kan dalam kehidupan kita di mana ketika hidrogen itu sendiri berdiri sendiri ya dia akan menunjukkan sifat dari unsur tersebut. Tapi kalau ketika dia berikatan dengan oksigen, dia akan menjadi air. Nah, jadi em, kita harus mempelajari ikatan. Kenapa penting ikatan kimia ini ya? Karena kita mempelajari suatu zat, suatu benda itu tersusun atas unsur itu bagaimana cara berikatannya, ya kan? Nah, pasta gigi itu tersusun atas apa? Ada yang tahu? Ada namanya natrium fluorida. Nah, itu yang ada di dalam sikat pasta gigi ya. Nanti kalian boleh cari apa saja sih em, unsur-unsur kimia yang berikatan di apa unsur-unsur kimia yang menyusun suatu benda. Itu semuanya kita bisa temukan ya. Baik diri kita, dalam diri kita bahkan terdapat banyak karbon. Nah, benda-benda yang di sekitar kalian juga tersusun atas kimia. Jadi, ya unsur-unsur tersebut ya berikatan. Kita perlu pelajari ya bagaimana sih ikatan unsur-unsur tersebut berikatan untuk membentuk suatu senyawa, untuk menghasilkan suatu sifat, gitu. Nah, jadi em, natrium fluorida tadi, bagaimana sih dia berikatan? Apakah dia ikatan kovalen atau ikatannya atau ada ikatan lain lagi yang dapat membentuk pasta gigi tersebut? Nah, jadi pentingnya belajar ikatan ini ya, em, kita mempelajari bagaimana unsur-unsur dapat saling berikatan, mempertahankan ikatannya ya, untuk membentuk suatu senyawa atau sifat-sifat baru. Nah, terus tadi penerapannya bagaimana, Bu? Ya, kembali ya, segala sesuatu di dunia ini ya, itu tersusun atas unsur-unsur kimia yang berikatan. Jadi kalau ditanya penerapannya apa, Bu? Ya banyak sekali. Ya, di dalam tubuh manusia itu ada unsur-unsur kimia yang berikatan. Contohnya tadi ada garam dapur, ada air, ada pemutih juga bisa. Kemudian logam. Nah, cincin, kalung yang kalian gunakan ya itu terjadi karena unsur-unsur kimia yang berikatan begitu. Jadi intinya ya belajar ikatan kimia itu mempelajari tentang bagaimana unsur-unsur tersebut berikatan untuk membentuk suatu senyawa. Begitu, Rosi. Apakah bisa ditangkap jawabannya, Rosi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa Oke, baik. tidak? Mungkin ada lagi yang mau Sudah mengerti, bertanya? Bu. Oke, baik, Rosi. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi?
Halo Krisma, halo Krisma, Iya, Bu. apakah ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Karena tadi saya teringat dengan pertanyaan Rosi terkait penerapan ikatan itu bagaimana sih dalam kehidupan. Jadi, untuk proyek kalian, Ibu akan em, tadi per kelompok ya. Jadi untuk per kelompok ini Ibu minta kalian untuk mengerjakan proyek di mana dalam proyek tersebut melibatkan lada. Kalian punya lada di rumah? Lada butir ya. Lada yang seperti ini kan punya tidak? Lada lada putih. Jadi nanti Ibu akan minta kalian dalam satu kertas seperti ini. Nah, nanti kalian tuliskan unsurnya. Nah, nanti kan bersama kelompok kalian diskusikan kalian mau buat ikatan apa dari unsur apa. Kalau kalau kalian bingung untuk apa seperti apa unsur-unsurnya yang berikatan, kalian bisa diskusikan. Oh, kira-kira di rumah saya ada ini nih, ada sabun NaOH. Nah, kira-kira itu ikatan apa ya? Nanti kalian bersama kelompok akan mendiskusikan hal tersebut ya. Atau misalnya cuka, kalian punya cuka di rumah. Kalian penasaran nih, ikatan apa yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, kalian boleh bersama dengan kelompok kalian mendiskusikan em, itu termasuk ikatan ion, ikatan kovalen, atau ikatan logam. Nah, jadi kalian berorientasi pada benda-benda yang ada di sekitar kalian. Jadi bisa cuka, bisa air, atau buah-buahan. Kalian juga boleh cari ya, searching unsur-unsur apa yang membentuk dan kalian cari. Nanti kalian nanti kalian akan tuliskan unsur tersebut di kertas tersebut. Nah, kemudian kalian tempelkan lada sesuai dengan konfigurasi elektron. Nah, misalnya kalau untuk oksigen, kita membuat H2O misalnya. Untuk oksigen itu nomor atomnya itu 8. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, 6. Nah, kalau 2 dan 6 berarti untuk konfigurasi elektronnya ada 6. Dan dia butuh em, 2 lagi elektronnya untuk berikatan. Nah, kalau misalnya C, nah di sini Ibu sudah buat nih yang untuk C. Nah, ini em, di mana unsur C atau karbon itu memiliki 6 nomor atomnya. Jadi kalau dikonfigurasikan 2 dan 4. Nah, di sini 4 nih. Ada 4 elektron. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mau buat em, C ini berikatan dengan O2, Bu. Oh, boleh. Nanti kalian akan buat ya konfigurasi elektron dan juga ikatan yang terjadi itu bagaimana? Apakah dia serah terima elektron atau penggunaan elektronnya secara bersama-sama? Atau kalian mau buat TO? Oh, sorry. Oke, CO. Nah, misalnya terjadi penggunaan elektron bersama, Bu. Nah, nanti kalian boleh diskusikan bersama kelompok kalian ya. Elektronnya dibuat menggunakan lada. Jadi lada itu ditempelkan pada kertas yang sudah kalian berikan label suatu unsur. Oke. Nanti kalian akan paparkan untuk minggu depan itu proyeknya itu tadi ya, mendiskusikan bersama kelompok zat apa atau benda apa atau unsur kimia yang kalian mau presentasikan. Nah, kemudian kalian golongkan apakah unsur senyawa tersebut termasuk ikatan ion, ikatan logam, atau ikatan kovalen dengan tapi lebih khusus kepada ikatan ion dan kovalen ya. Kalian boleh satu atau dua senyawa juga boleh. Jadi kalian buktikan dengan alat tersebut
atau menggunakan lada tadi, apakah dia serah terima elektron atau penggunaan elektron secara bersama-sama. Nanti kalian, minggu depan kalian akan presentasikan di depan kelas. Kalau ada hal-hal yang baru yang kalian mau tanyakan juga boleh, atau hal-hal baru yang kalian mau share juga boleh ya. Oke, terkait project ini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham dengan projectnya? Halo Michael, Iya, Ibu. apakah sudah paham dengan projectnya? Sudah paham, Bu. Sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Yang lain sudah paham ya? Terkait project kita minggu depan kita akan bahas terkait ikatan ini lagi, lebih ke pembahasan terkait diskusi kelompok tentang ikatan ion dan juga ikatan kovalen menggunakan lada. Jadi kalian akan mendiskusikan zat apa atau benda apa yang akan kalian buat di alat peraga tersebut ya. Oke. Oke, Ibu Reza hari ini sudah cukup ya terkait materi kita terkait ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, boleh kita tutup ya kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan proyeknya. Oke, halo Krismawati. Halo Krisma. Halo Bu. Oke, boleh tutup kelas kita dalam doa, Dik? Halo Bu. Oke, baik Ibu dosen dan teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kemuliaan kami syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu. Dari awal pertengahan kami, akhir perkuliahan kami, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Saat sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mari kiranya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih ya adik-adik untuk kelas kita hari ini kita telah menyelesaikannya dan juga jangan lupa untuk proyeknya tetap dikerjakan. Oke, boleh open cam sebentar. Sudah ada yang keluar ya. Oke, rapi sekali nih ya. Oke, yang lain boleh ya open cam dulu. Oke, kita ambil dokumentasi ya. Senyum, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan kita tetap ada kelas dan proyeknya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Izin live, Ibu. Iya, sama-sama. Silakan.